Terima kasih, Tuhan memberkati. Shalom. Selamat Paskah buat kita semua. Amin. Biarlah kuasa kebangkitan Yesus mengalir dalam hidup kita. Kita mendapat kuasa. Kuasa yang pertama adalah kita menjadi anak Allah. Haleluya. Kita baca firman Tuhan 1 Korintus pasal 15 ayat 3. Sampai dengan ayat yang ke-7. Kita bergantian. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci, bahwa Ia telah dikuburkan dan bahwa Ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga, sesuai dengan kitab suci, bahwa Ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu Ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya Ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Ayat 14. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami, dan sia-sia jugalah kepercayaan kami. Amin. Hari ini hari kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Ini adalah hari kemenangan. Hari kemenangan bagi kita. Dengan bangkitnya Dia, maut dikalahkan. Jadi itulah sebabnya kita beribadah setiap hari Minggu. Yesus itu bangkit pada hari pertama minggu itu untuk merayakan kemenangan. Jadi siapa yang beribadah pada hari Minggu, itulah orang-orang yang telah menang. Amin. Yang tidak beribadah, orang-orang yang kalah. Yang kalah katakan amin. Shalom. Hari kemenangan di mana Yesus telah bangkit, mengalahkan maut, mengalahkan iblis, mengalahkan semua pencobaan dan permasalahan hidup. Dan kebangkitan dan kematian Yesus ini adalah sangat penting. Paulus katakan tadi, sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, bahwa Kristus telah mati
karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Jadi semuanya ini penting, bahkan sangat penting, yaitu kematian, kebangkitan, dan penampakan diri Yesus. Barulah di ayat yang kelima ada titik. Ayat yang keempat, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas, itu Petrus, dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Mengapa ini penting? Mengapa kematiannya, kebangkitannya penting? Bahkan sangat penting. Karena ini adalah rencana Allah yang besar. Inilah rencana terbesar Allah bagi manusia, bagi dunia. Dan rencana ini sudah dirancang oleh Tuhan Allah sebelum dunia ada. Ini sudah direncanakan oleh Allah dari sejak kekekalan. Ya. Ini sudah dirancang. Makanya ini adalah rancangan yang besar. Rancangan keselamatan, yaitu menyelamatkan manusia dari dosa, sehingga manusia itu tidak lagi hidup dalam dosa. Itulah rancangan Allah. Jadi ini sudah dirancang sejak dahulu kala, sebelum terjadi. Sudah direncanakan oleh Tuhan bahwa ini benar-benar sudah dipersiapkan. Makanya sangat penting. Betul-betul ini dipersiapkan matang untuk saudara dan saya. Itulah kebaikan Tuhan. Makanya kita harus bersyukur. Ibu bapak bersyukur? Kita harus bersyukur. Untuk kita dia rancang ini. Padahal kita manusia yang banyak salahnya, banyak dosanya. Tetapi Tuhan memperhatikan manusia itu. Karena semua manusia sudah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Firman Tuhan juga mencatat itu dalam kitab Roma pasal 3. Bahwa semua manusia telah kehilangan kemuliaan Allah. Semua manusia sudah berdosa. Lalu bagaimana dengan anak-anak yang baru lahir? Apakah ada dosanya? Apakah dia sudah berdosa? Sudah. Dosa keturunan, dosa nenek moyang. Makanya dalam kitab Ratapan, kita baca dulu kitab Ratapan. Ratapan pasal 5.
Ratapan pasal 5 ayat 7. Bapak-bapak kami berbuat dosa, mereka tidak ada lagi, dan kami yang menanggung kedurjanaan mereka. Ini bapak-bapaknya yang berdosa, tapi anak-anaknya yang menanggung. Makanya bapak-bapak hati-hati. Jangan karena berdosa itu enak, lalu seenaknya berbuat dosa. Nanti anak-anak kita yang menanggung. Jadi anak kecil pun yang baru lahir pun sudah ada dosanya. Dosa nenek moyang. Nenek moyang kita kan Adam. Jadi semua manusia sudah berdosa walaupun baru lahir. Oleh sebab itulah Yesus harus ada di dunia, supaya dosa-dosa kita diampuni, dihapus. Makanya agama lain mengolok kita. Enak kali orang Kristen ya, tancap berbuat dosa, balak berbuat dosa. Ada Yesus yang menanggung dosa mereka. Agama apa itu? Katanya diledek kita. Besok berdosa, minggu depan berdosa, tahun depan berdosa. Yesus kok yang menanggung? Begitu kan? Bukan begitu. Bukan karena Yesus menanggung dosa kita, maka kita seenaknya berbuat dosa. Ketika perempuan yang berzina, Yesus katakan, dosamu sudah diampuni, hai perempuan. Lalu setelah diampuni, jangan berbuat dosa lagi. Ada orang yang sakit, lalu Tuhan sembuhkan, lalu Tuhan berkata, dosamu sudah diampuni, tetapi kamu jangan berbuat dosa lagi, supaya yang lebih parah jangan terjadi padamu. Jadi dosa-dosa kita pun nanti kita akan pertanggungjawabkan juga. Apalagi dosa-dosa yang disengaja. Ibrani pasal 10 berkata, apabila kita sengaja berbuat dosa, maka tidak akan ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Ibrani 10 ayat 26 kalau nggak salah ya. Sengaja berbuat dosa, tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Kamu sama dengan menyalibkan Yesus untuk yang kedua kalinya. Padahal Yesus tidak dua kali disalibkan. Yesus hanya satu kali saja disalibkan. Dalam Ibrani pasal 9. Ibrani 9 ayat 28. Ibrani 9 ayat 28. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Satu kali saja. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa. Jadi kalau dia datang sekali lagi, bukan lagi untuk menanggung dosa kita, tetapi untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan dia. Bagaimana kita menantikan dia? Dengan hidup tanpa dosa. Jadi penting sekali kematian dan kebangkitan Yesus ini. Saking pentingnya, maka iblis pun berusaha melenyapkan berita tentang kebangkitan Yesus.
lewat dusta mahkamah agama, iblis pun bekerja supaya orang tidak percaya bahwa Yesus bangkit. Matius 28 ayat 11. Matius 28 ayat 11. Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan, lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu dan berkata, "Kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur." Nah, ini iblis memakai mahkamah agama untuk mengeluarkan sebuah berita bohong bahwa Yesus itu dicuri, tidaklah benar-benar bangkit, tetapi dicuri, supaya banyak orang tidak percaya dia bangkit. Karena kalau orang percaya bahwa Yesus bangkit, maka orang itu akan diselamatkan. Amin. Itu jelas dikatakan dalam Roma pasal 10 ayat 9. Roma 10 ayat 9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Jadi kalau hati kita percaya, mulut kita mengaku Yesus Tuhan, hati kita percaya bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kita akan diselamatkan. Pengakuan iman rasuli, aku percaya kepada Bapa, Allah Bapa. Itu penting, makanya dulu kan setiap gereja dulu, Protestan dulu ada pengakuan iman, setiap habis ibadah diucapkan itu kan. Sebenarnya kita pun adanya kita pengakuan iman GPDI. Kalau mereka gereja ortodoks dan gereja-gereja lain mengucapkannya itu setiap habis ibadah. Au percaya di Dewa Jehovah, ya terus mereka ucapkan percaya. Dalam hatinya percaya pula bahwa Yesus telah bangkit, maka tidak dapat dipungkiri dia akan diselamatkan. Tetapi orang yang percaya dan yang mengaku Yesus Tuhan akan menjauhi dosa. Jangan pula terus berkata persaun setiap minggu, terus pula berbuat dosa. Itu tidak ada jaminan. Nah, begitu Yesus mati dan dia bangkit, maka dosa harus berhenti menguasai umat Tuhan. Jadi begitu besar rencana Allah bagi kita. Betapa dahsyatnya rencana besar Tuhan itu. Keselamatan yang dirancangnya dari sejak kekekalan hanya diperuntukkan bagi manusia yang berdosa. Memang Allah itu sangat mengasihi manusia yang berdosa. Malaikat-malaikatnya pun Tuhan ciptakan banyak-banyak untuk melayani manusia yang diselamatkan. Saudara percaya bahwa malaikat-malaikat melayani kita? Amin. Mari kita buka ayatnya. Saya tunjukkan ayatnya supaya kalian percaya diri. Ibrani pasal 1. Ibrani pasal 1 ayat 14. Bukankah mereka semua adalah roh-roh
yang melayani. Siapa ini? Mereka ini malaikat-malaikat, roh yang diutus untuk melayani mereka yang harus memperoleh keselamatan. Amin, Ibu Bapak. Kalau Ibu Bapak baca mulai dari ayat 5 sampai dengan ayat 14, itu berbicara tentang malaikat-malaikat dan tentang anak Allah. Jadi ada perbedaan antara malaikat-malaikat dengan anak Allah. Anak Allah itu Yesus. Dan ayat yang ke-14 menjelaskan bahwa mereka itu, malaikat-malaikat itu adalah roh yang melayani. Jadi nggak jauh ya, roh yang melayani kita. Melayani saudara dan saya, diutus oleh Allah untuk melayani kita yang harus memperoleh keselamatan dari Yesus Kristus. Jadi kita istimewa di mata Tuhan. Amin, Ibu Bapak. Malaikat-malaikatnya diutus melayani kita. Bukan hanya Yesus yang diutus melayani kita. Rohnya, malaikat-malaikatnya juga diutus melayani orang-orang yang harus memperoleh keselamatan. Siapakah orang-orang yang harus memperoleh keselamatan? Saudara dan saya yang sudah dipilih oleh Tuhan sejak dunia dijadikan. Amin, Ibu Bapak. Berbahagia kita ya. Luar biasa kita di mata Tuhan. Sampai malaikatnya pun diutus melayani kita. Tapi kita nggak pernah rasa ya. Pernah rasa ke tidak? Amin. Harus bisa kita rasakan. Dia ada di samping kita. Tetapi Bapak Ibu saudaraku sekalian, berita itu begitu penting dan sesuai dengan kitab suci. Itulah tandanya bahwa itu sudah dirancang oleh Tuhan sejak kekekalan, bahwa Dia itu, Yesus itu benar-benar mati dan benar-benar hidup kembali. Tetapi sayang sekali, murid-murid tidak ada satu orang pun yang percaya. Aneh murid-murid ini ya. Kalau kita katakan tidak ada kebangkitan orang mati, mereka sudah pengalaman ketika Lazarus dibangkitkan. Ada kok orang mati yang dibangkitkan, yaitu Lazarus, yang mereka lihat sendiri. Tetapi ketika Yesus bangkit, murid-murid tidak ada yang percaya satupun. Baik murid inti, murid kedua, ya seperti si Petrus, tidak ada. Bahkan Petrus sendiri berkata bahwa berita itu omong kosong. Mengerikan ya, dalam Markus pasal 16 ayat 9. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Lalu perempuan itu pergi memberitahukannya kepada mereka yang selalu mengiringi Yesus dan yang pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Jadi kesedihan, duka cita ini yang membuat mata mereka, membuat hati mereka keras, tidak bisa mempercayai Yesus yang bangkit karena pergabungan kesedihan. Ada yang sedih di sini, ada yang berkabung, ada yang susah hatinya, sedih, duka cita. Karena persoalan, karena masalah, karena ekonomi, mungkin kita berkeluh kesah, bahkan menangis.
Ketahuilah Bapak Ibu saudaraku, Yesus sudah bangkit. Jangan menangis lagi. Jangan bersedih lagi. Jangan berkabung lagi. Yesus telah bangkit. Jangan masalah kita, persoalan kita membuat hati kita menjadi keras, tidak bisa lagi mempercayai Tuhan. Tidak bisa lagi mempercayai firman Tuhan. Sering seperti itu. Oleh karena banyaknya persoalan, maka tidak lagi mempercayai Tuhan. Buang hati dan perasaan yang seperti itu. Tetapi kita harus terus berpacu membangun diri kita supaya iman kita bertumbuh, supaya mata hati kita terang dan bisa melihat dan merasakan pengharapan yang besar, kemuliaan yang indah, kuasa yang dahsyat yang dikerjakan oleh Allah dengan membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Kita hapus duka cita air mata. Kita fokus kepada Tuhan. Maka kita akan melihat betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Kita baca Efesus pasal 1 ya. Ini ayat ini kita harus lihat Ibu Bapak. Efesus pasal 1 berkata begini. Ayat ke-15. Karena itu, setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu, dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Titik 2. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukkan Dia di sebelah kanannya di sorga. Jadi pengharapan itu, kemuliaan itu, kuasa itu disediakan oleh Tuhan bagi orang yang percaya dengan membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Maka Paulus berdoa supaya mata mereka terang, boleh melihat itu semua. Tetapi banyak kali orang-orang Kristen seperti murid-murid itu, mata mereka gelap, tidak bisa melihat Yesus, tidak bisa mengenal Yesus yang bangkit. Banyak juga anak-anak Tuhan yang sekian lama percaya Yesus tidak bisa melihat pertolongan Tuhan, tidak bisa melihat kuasa kemuliaan Tuhan, karena matanya tidak terang. Padahal Yesus sudah bangkit Yesus. Jadi kebangkitan Yesus itu memberikan kepada kita bukan hanya keselamatan, juga pengharapan, kemuliaan, dan kuasa. Karena itu mari pegang Dia, cari Dia, kenal Dia, bergaul, kariblah dengan Dia. Semakin kita dekat dengan Dia, semakin kita mengenal Dia, semakin kita tahu apa yang ada pada Dia, dan Dia pun akan mengalirkan apa yang ada padanya kepada kita. Itulah tujuannya. Tetapi kadang-kala kita tidak siap menerimanya, bahkan tidak terbuka menerimanya. Maka kuasa kebangkitan Yesus tinggal cerita yang tidak pernah kita alami di dalam hidup kita.
Mari kita bangkit berdiri, kita menyanyi. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu Kau tebus dosa. Kematian dan kebangkitan Yesus, kita diubah menjadi baru. Kita diubah sehingga kita pindah kepada hadirat Tuhan, sehingga kita dapat merasakan Tuhan yang Maha Kudus itu di dalam hidup kita. Karena itu marilah kita rasakan Dia ada di tengah-tengah kita. Dia ada bersama kita. Mari kita rasakan Dia di dalam ibadah ini. Di saat kita berdoa, memuji dan menyembah-Nya, Dia ada mengalir di hati kita, menyelamatkan dan memulihkan kita. Kita akan lagi nyanyi ini Bapak Ibu. Dengan segenap hati kita menyanyi, menyembah